Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dinda dari Suseno dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Perjalanan Wisata 2019. Indonesia adalah sebuah pulau yang memiliki berbagai macam suku dan budaya. Suku-suku tersebut memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, saya akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Kanayat yang ada di Kalimantan Barat. Saya akan memberikan informasi terkait 7 unsur kebudayaan. Mari kita simak bersama. Dayak Kanayat adalah salah satu dari sekian ratus sub-suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, serta Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang pertama ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan atau agama asli bagi masyarakat Dayak Kanayat tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai kehidupan mereka, kepribadian, tingkah laku, sikap perbuatan, dan kegiatan sosial sehari-hari dibimbing, didukung, dan dihubungkan tidak saja dengan sistem kepercayaan dan agama, tetapi juga dengan nilai budaya dan etnisitas. Orang Kanayat menyebut Tuhan dengan istilah Jubata. Jubata inilah yang dikatakan menurunkan adat kepada nenek moyang Dayak Kanayat yang berlokasi di Bukit Bawang, yang sekarang ini masuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Dalam mengungkapkan kepercayaan kepada Jubata, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut Panyugu atau Padagi. Selain itu, diperlukan juga seseorang imam penyangahat yang menjadi seorang penghubung antara manusia dengan Jubata. Walaupun sudah memeluk agama, tidak bisa dikatakan bahwa orang Dayak Kanayat meninggalkan adatnya. Lalu, jika seorang Dayak Kanayat memeluk agama Islam, dia tidak lagi disebut Dayak, melainkan Melayu atau orang Laut. Yang kedua, ada sistem sosial dan sistem kekerabatan. Komunikasi sosial antar warga desa diwarnai oleh keramah tamahan yang dapat diamati dari tegur sapanya ketika bertemu di jalan atau di warung ketika berbelanja. Solidaritas sosial dan ikatan emosional yang pekat pada ruang-ruang pertemuan sosial menjadikan integritas sosial masyarakat semakin kokoh. Kehadiran orang baru atau tamu dari luar daerah cepat dikenali, bahkan kehadiran orang baru yang sama sekali belum dikenal menimbulkan jarak sosial. Rasa ingin tahu, curiga, kepekaan sosial ini semakin tajam apabila tamu atau orang baru membawa peralatan rekam yang selalu dianggap sebagai alat penyiaran televisi. Lalu ada sistem kekerabatan suku Dayak Kanayat yang menggunakan sistem bilenial atau parental. Seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu 8 kali. Hubungan kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi tinjauan terutama pada perkara perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar tidak merusak keturunan. Lalu seni rupa dan desain. Dayak Kanayat memiliki beberapa kesenian, yaitu pertama ada seni patung. Dalam masyarakat Dayak Kanayat biasa disebut pantak. Pantak merupakan simbol penting dalam pemujaan sebagai penggambaran arwah nenek moyang yang telah meninggal. Pantak dibuat untuk menyangkal roh jahat yang mengancam warga atau malapetaka. Biasanya dipasang di jalan masuk kampung maupun payudu. Seni patung ini sangat sukar sekali ditemukan, terutama ketika agama Kristen dan Islam mulai masuk dalam kehidupan orang Dayak. Bentuk kesenian ini dilarang karena dianggap menyembah berhala atau bertentangan dengan konsep keimanan yang berlaku dalam agama tersebut. Lalu ada seni ukir, merupakan salah satu bentuk penyimbolan yang paling menonjol dalam kebudayaan Dayak. Karakter kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya tergambar dalam kesenian tersebut, sehingga dengan melihat kesenian itu dapat diketahui kebudayaan suku yang bersangkutan. Seni ukir biasanya terdapat pada ornamen tiang utama rumah panjang atau tiang teras. Selain itu juga ada tiang sandung atau tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah mati yang didirikan di depan rumah penduduk sebagai lambang keperkasaan seseorang. Di bagian atap tiang sandung dihiasi ukiran burung enggang yang melambangkan keagungan dan kewibawaan tuan rumahnya. Ada juga seni anyam.
Kegiatan kreatif bagi masyarakat Dayak Kanayat adalah seni anyam. Seni semacam ini sudah lama diwariskan secara turun-menurun. Bahannya kebanyakan dari rotan, sedangkan hasilnya berupa baku-baku kecil dan besar, keranjang, tepi besar atau caping yang motifnya beragam. Di samping itu ada pula seni menganyam buta warna-warni yang dijadikan baju, ikat kepala, sampai kepada gantungan kunci dan tempat pena sebagai souvenir. Lalu yang terakhir ada seni tenun. Menenun dikerjakan sebagai pekerjaan sambilan kaum wanita Dayak Kanayat. Pekerjaan ini menggunakan alat sederhana dan tradisional. Baron yang menghasilkan terbilang indah dan unik, seperti baju adat yang dihiasi oleh motif-motif tradisional Dayak Kanayat. Suku Dayak Kanayat, Kalimantan Barat menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Radang yang berarti rumah panjang. Sesuai dengan namanya, rumah adat ini memiliki desain bangunan yang cukup panjang. Rumah adat Radang dibangun dengan konsep rumah panggung dengan tinggi sekitar 5 hingga 8 meter dari permukaan tanah. Penggunaan konstruksi rumah panggung ini dikarenakan rumah adat Radang kebanyakan dibangun di sekitar area rawa-rawa atau persawahan. Dengan konstruksi rumah panggung, bagian dalam rumah akan terhindar dari masuknya air rawa atau bahkan serangan hewan buas. Rumah adat Radang dibagi dalam 3 bangunan utama, yaitu bagian pertama pada rumah adat Radang adalah tangga yang disebut hejot dalam bahasa suku Dayak. Terdapat 2 tangga pada rumah adat Kalimantan ini yang dibangun di ujung kanan dan kiri rumah. Jumlah anak tangganya dibuat ganjil yang disesuaikan dengan ukuran rumah. Semakin besar dan tinggi rumah tersebut, maka semakin banyak jumlah anak tangganya, namun tetap dalam hitungan ganjil. Bagian kedua merupakan lantai rumah yang terbuat dari perpaduan bambu dengan belahan batang pinang. Selain itu, kayu yang keras juga biasa digunakan untuk membuat lantai pada rumah adat Radang. Bagian ketiga adalah bangunan utama rumah yang berbentuk persegi panjang. Bangunan rumah adat Radang sangat terkenal dengan kekokohannya yang dapat bertahan hingga ratusan tahun. Kunci dari daya tahan rumah adat Radang yang handal ini disebabkan oleh penggunaan kayu uli sebagai material utamanya. Pada awalnya, rumah Radang hanya digunakan sebagai tempat berlindung dari bencana alam dan serangan hewan buas. Selain itu, juga untuk berlindung ketika terjadi konflik dengan suku lain. Kemudian rumah adat ini mulai difungsikan sebagai tempat tinggal pada umumnya. Ukurannya yang besar mampu menampung beberapa keluarga di dalamnya yang terdiri dari rumah inti dan keluarga tambahan yang hidup secara bergantungan. Fungsi lain dari rumah adat Radang adalah sebagai pusat kebudayaan dan tempat melakukan tradisi seperti upacara adat atau ritual tertentu. Tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat suku Dayak secara turun-menurun. Lalu ada seni pertunjukan. Yang pertama tarian. Jonggan adalah bentuk senian khas suku Dayak Kanayat yang di dalamnya terdiri atas penari, pemusik, dan juga penyanyi. Lebih tepatnya, kesenian ini biasanya disebut sebagai tari pergaulan masyarakat suku Dayak Kanayat yang terletak di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Tarian ini disajikan untuk penyambutan tamu terhormat. Pertunjukan jonggan terkait dengan beberapa hajat ritual dan hajat sosial masyarakat, antara lain naik dango atau ritual panen padi, perkawinan, dan gawai Dayak atau pesta rakyat. Tarian ini biasanya ditarikan oleh kaum tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tetapi biasanya dihadiri oleh sebagian besar orang tua, karena di dalamnya disajikan pantun-pantun lama yang berisi petuah, moral, agama, dan pandangan hidup. Lalu ada bahasa. Dayak Kanayat memakai bahasa Ahe atau Nana, serta Damea atau Jare, dan yang serumpun. Orang Dayak Kanayat yang mendiam di wilayah Meranti atau Landak yang memakai bahasa Ahe atau Nana terbagi lagi ke dalam bahasa Behe,
Padang, Bekambai, dan bahasa Moro. Dayak Kanayat di kawasan Manyuke atau Landak terbagi dalam bahasa Satowo, Ngalampa, Songa Batuk Ngalampa, dan Angkabang Mabukit. Selain itu, percampuran dialek dan logat menyebabkan percampuran bahasa menjadi bahasa baru. Banyak generasi Dayak Kanayat saat ini tidak mengerti akan bahasa yang dipakai oleh para generasi tua. Dalam komunikasi saat ini, banyak kosakata Indonesia yang diadopsi kemudian didayakan. Misalnya ialah bahasa Ahai itu contohnya Lea yang artinya seperti. Terus bahasa saya sekarang itu jadinya Saparati. Terus bahasa yang dipakai sekarang oleh generasi muda mudah dimengerti karena mirip bahasa Indonesia atau Melayu. Yang terakhir, sistem teknologi. Masyarakat Dayak Kanayat memiliki senjata tradisional yang bernama tangkit. Dulu senjata ini digunakan untuk tradisi menganyau atau pemburuan kepala untuk bermacam-macam alasan. Pada akhir abad ke-19, karena semakin banyak yang memeluk kepercayaan Nasrani, tradisi menganyau semakin ditinggalkan. Maka makna penggunaannya pun sudah tidak lagi dipergunakan untuk membunuh atau memburu kepala musuh, melainkan untuk berburu binatang dan berladang. Tangkit atau biasa disebut mandau tangkit adalah senjata tradisional yang terbuat dari besi yang bagian hulunya melengkung, terus pada ujungnya bertambuk kuningan dan tidak lagi memiliki gagang layaknya mandau yang biasa terbuat dari kayu atau tulang. Senjata ini sekilas panjangnya hampir sama dengan mandau biasa, namun bentuknya sangat berbeda. Nah, itulah 7 unsur kebudayaan dari suku Kanayat di Kalimantan Barat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.